Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di video saya. Kita akan mempelajari konfigurasi static routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, static routing digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda secara manual dengan memasukkan route secara langsung pada router. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah kita akan menyusun topologi jaringan sederhana dengan dua router dan melakukan konfigurasi IP address pada PC dan router, dan mengonfigurasi static routing, melakukan pengujian koneksi antar jaringan. Oke, langkah pertama, kita akan buka Cisco Packet Tracer seperti berikut, dan kita akan tambahkan dua switch, lalu dua router. Router ambil di bagian router ya, dan 4 device. 1, 2, 3, 4 seperti berikut. Nah, sekarang untuk keduanya kita turunkan ke bawah, lagi kita turunkan ke bawah. Aduh. Tunggu ya. Nah, seperti ini ya topologinya. Kita akan bentar. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan menghubungkan mereka masing-masing ya. Cara cepatnya adalah kita pilih koneksi, ambil yang tanda router ini, kontrol dan klik, dan yang bisa menghubungkannya sekarang langsung. Ini ke sini, 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 dan ini ke sini. Nah, lalu kita klik ini. Nah. Oke, kita akan membagi dua LAN ya, LAN kiri dan LAN kanan. Kita akan membuatnya, tekan N dan dari sini LAN kiri, escape. Lalu kita buat LAN kanan, LAN kanan. Nah, seperti ini ya. Tunggu. Nah, kita akan melakukan konfigurasi IP. Tapi sebelum kita melakukan konfigurasi IP, kita akan menentukan dulu alamat IP yang akan digunakan pada setiap LAN. Oke. Untuk LAN kiri kita menggunakan IP network. Kita tulis di sini. Sini saja. 192.168.1.0/perfect24. Untuk kanan 192.168.1.2. Wait, salah. Kok 2 sih? 2.0 dan perfect 24. Nah, masing-masing LAN sekarang sudah mempunyai networknya ya. Nah, untuk di PC kiri kita berada di jaringan 192.168.1.0 dan di PC kanan berada di jaringan 192.168.2.0 dan router berkomunikasi melalui jaringan 10.10.10.10. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP masing-masing device. Kita akan mulai dari PC 0. Kita buka bagian desktop, IP configuration. Nah, sini 192.168.1.1 seperti ini ya. Enggak. Nah, kenapa ini 1.2 langsung? Kenapa tidak 1.1? Karena di sini kita sudah menetapkan networknya 1.0. Nah, untuk di video kemarin kita tidak menggunakan router, jadi di gateway dikosongkan, makanya langsung 1.1. Namun sekarang gateway digunakan, jadi diambil satu hostnya.
Jadi kita akan mengambil 1.2 langsung. Dan seperti ini, enter. Lalu kita ambil gateway-nya. Ini gateway 192.168.1.1. Seperti ini ya. Pas. Lanjut ke PC berikutnya. Sama, berada di jaringan network yang sama. 192.168.1.3. Enter. Gateway-nya 192.168.1.1. Bareng ya, sama ya. Dan sudah selesai pada LAN kiri, kita akan mengatur pada LAN kanan. Kita stop, IP configuration, dan 192.168.1.2. Nah, ini kita menggunakan network 108.2. Jadi 192.168.2.2. Seperti ini ya. Dan enter. 192.168.2.1. Nah, seperti ini. Lanjut di PC ketiga. Atau 92.168.2.3 2.1. Nah, dengan ini seluruh alamat IP udah diletakkan secara manual kepada seluruh end device. Dan sekarang kita akan konfigurasi router. Kita akan masuk dari router 0. Baik, masuk dari router 0 ya. 0. Kita buka, lalu ke bagian atas ada CLI, command line interface. Ini aja. Di sini kita klik enable, lalu config, dan enter. Kita sudah memasuki konfigurasi terminal. Aduh, sorry. Nah, sekarang kalian pasti bertanya, kenapa di sini menunjukkan indikator yang merah? Karena port dari routernya belum diaktifkan ya. Cara mengaktifkan adalah ketik interface FA00, dah, terus ketik no shutdown. Ini. Enter, clear. Wait. Ada kesalahan. Tunggu. And config. Oh, yes. Ada kesalahan. Request. Set. Seperti ini ya, 00. Lalu kita akan langsung letakkan IP addressnya di bagian kiri. Oh, kita lihat ini. Wait. Kita ke ini dulu. View. Option. Preference. Lalu ini untuk melihat portnya ya. Oh iya, ada kesalahan. Nah, saya masukkannya. Jadi salah. Kita akan masuk bagian kiri dulu. Interface, fast Ethernet. Satu. Salah. Oh, salah. Nah, lalu IP address 192.168.1.1. Nah, kita jangan langsung enter ya. Kalau di device tadi kita enter dan subname-nya langsung terpasang. Kalau ini kita harus memasangkan subname-nya lagi. Jadi spasi dan 255. Nah, selesai. No shutdown. Seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Tuh. Hidup lagi ya. Sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk ke router kanan.
Lalu no, sudah di enable config, enter. Nah, kita masuk ke bagian bawah, interface, Ethernet, satu, salah lagi guys, satu IP address 2.1. Ini gateway ya, ini gateway 2.1 dan subnet masknya 255 kelebihan 0. Nah, lalu no shutdown. Nah, ini kan. Sekarang kita perlu menghidupkan interface yang bagian sini. Interface FA00 no shutdown. Nah, dengan ini sesama router telah bergabung ya, namun kita belum menghubungkan dua router ini. Jadi caranya interface FA00 IP address 10.10.10.10.2 seperti ini. Lalu 255.255.255.0 ini untuk menyimpan ya. 2R di bagian kiri interface FA00 IP address 10.10.10.10.1. Wait, ini dia kesalahan pemula. Belum memasang subnet masknya, sudah enter. Kita masang dulu subnet masknya. Nah, seperti ini. Lalu sudah deh. Dua jaringan ini telah terhubung. Nah, sekarang kita akan memahami konsep static routing. Nah, static routing adalah metode routing di mana administrator jaringan menentukan secara manual jalur menuju network tertentu. Router tidak akan mencari jalur sendiri seperti pada dynamic routing. Semua rute harus dimasukkan secara eksplisit oleh administrator. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia lebih ringan, lebih aman dan cocok untuk jaringan kecil. Dan kekurangannya tidak fleksibel. Dan jika topologi berubah, rute harus diubah secara manual. Sekarang kita akan memasukkan konfigurasi static route. Nah, bentar. Saya mau bersihin tapi nggak jadi bersihin. Nah, artinya router 0 diarahkan ke jaringan 192.182.0 melalui next hop 10.10.10.2 pada router 1. Nah, caranya adalah 1. Nah, di sini kita akan menulis IP root, nggak salah, IP root 10.10.10.2 salah lagi 192.168.1.0 terus 255.255.0. Nah, di sini 10.10.10. Guys, saya lagi play guys, sorry guys. Nah, 10.1 untuk konfigurasinya. Nah, sudah terpasang. Nah, dengan ini static routing telah terkonfigurasi dan kita akan melakukan pengujian koneksi. Oke, kita akan buka PC 0.
Aduh, salah. Confirm. Dan ping 192 168. Duh, guys, pilih guys. 2.2. Nah. Oh. Jadi sini gagal ya. Jadi di sini itu 1 menit nggak nyampe dia nggak nyampe ya. Nah, gagal semua nih, nggak ada yang berhasil. Maka kita akan melakukan pengecekan. Caranya kita akan membuka router, tulis show IP route. Sini. Do show IP. Nah, ini ya. Kita lihat. Oke, kita di sini ya. Numbers. lima nol. Nah, kita coba ya. Aduh, kebuka terus guys. Oke. Berarti di sini ada kesalahan. Oh. Ya, di sini dia ngirim 4 jenis. Nah, yang keterima 2, yang hilang 2. Jadi berhasil cuma 2 kali. Kita coba lagi. Nah, ini dia. Telah berhasil. Oke. Jadi kita sudah berhasil melakukan static route dari jaringan sini ke jaringan sini. Nah, jadi seperti tadi, jika ping gagal, lakukan pengecekan. Kita periksa IP address-nya, periksa interface routernya, lalu periksa default gateway, periksa static route, dan kondisikan saat interface router dalam kondisi up. Nah, sekarang kita telah mempelajari pembuatan topologi jaringan, pengaturan IP address, konfigurasi interface router, konfigurasi static routing, pengajian koneksi jaringan. Nah, static routing merupakan dasar yang harus dipahami sebelum mempelajari dynamic routing seperti RIP, OSPF, dan EGRP. Terima kasih. Dan pada video berikutnya kita akan mempelajari konfigurasi DHCP server pada router agar IP address dapat diberikan secara otomatis. Dan terima kasih telah menonton. Semoga materi ini dapat membantu menjalani konsep penting pada jaringan komputer. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.